Shalom adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Tuhan Yesus baik. Yes. Yuk adik-adik, sebelum kita mulai ibadah ini kita jongkok dulu yuk. Kita mau pasukan bareng-bareng. Pasukan Siap. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Sekali lagi, selamat pagi. Pagi luar biasa. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk kembali adik-adik. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi ini. Mari kita angkat pujian pertolongan. Di situ tanganmu
kasih Tuhan Yesus, sebentar kami akan memulai ibadah kami pada pagi hari ini. Ya Tuhan, kiranya Kau berkati ibadah online ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Dan juga kiranya Kau berkati kami agar kami bisa duduk diam dan melakukan ibadah ini dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami telah berdoa. Haleluya, sama-sama katakan Amin. Yuk kita bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Jawab apa? Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Dengar Nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Jawab apa? Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, Haleluya. oh Giranglah puji Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, haleluya. Oh giranglah Puji Tuhan, Tuhan Yesus. amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, haleluya. Oh giranglah Puji Tuhan, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh Sekali lagi oh giranglah. oh giranglah, haleluya. Oh giranglah Puji Tuhan, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sekarang adik-adik boleh duduk kembali. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan mengangkat pujian. Bapa
Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Sebentar Sebentar kami akan kami akan mendengarkan mendengarkan firman Tuhan. firman Tuhan. Kiranya Kiranya Kau berkati kami, Kau berkati kami agar kami dapat mengerti firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Haleluya. Haleluya. Sama-sama katakan. Amin. Ya, salam semua anak-anak yang ada di rumah yang dikasihi sama Tuhan. Kita mau mendengar firman Tuhan ya. Sekarang kita mau siapkan hati kita. Yuk semuanya kita mau berdoa dulu yuk. Tuhan Yesus yang baik, kami mau mendengar firman-Mu. Tuhan pimpin kami semua supaya kami semua boleh dengar-dengaran dan melakukan firman Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Haleluya, sama-sama katakan amin ya. Yuk semuanya siapkan Alkitabmu ya. Lalu buka di Perjanjian Lama ya. Perjanjian Lama itu di depan ya. Coba buka Kejadian ya, Kejadian 12. Ya, ada Kejadian 12, ada Kejadian 15 sampai 17 dan 22. Jadi ceritanya sambung-sambung ya. Firman Tuhannya tentang Abraham dan Ishak, temanya percaya dan dibenarkan ya. Yo, semuanya siap? Ya, rambutnya singkapkan di telinga supaya telinganya mendengar. Duduk yang manis, tidak ada yang main-main lagi ya. Kita mulai firmannya. Siap semuanya? Ya, Abraham dan istrinya Sarah sangat kaya adik-adik. Dia mempunyai banyak binatang. Ya, ada unta, ada domba, ada lembu. Ya, mereka tidak memiliki anak. Kaya raya tapi tidak punya anak. Kasihan ya adik-adik. Nah, suatu hari Tuhan memberikan kepada Abraham janji bahwa dia akan memiliki banyak anak ya, banyak keturunan ya. Anak itu adalah keturunan adik-adik, bahkan lebih dari bintang di langit dan pasir di pantai. Adik-adik bisa hitung bintang gak di langit? Gak bisa ya. Kalau pasir di pantai banyak juga. Jadi gak bisa terhitung jumlahnya. Wah, Abraham mendapatkan janji yang hebat ya adik-adik dari Tuhan. Tapi pikir Abraham tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Karena dia sudah terlalu tua untuk punya anak. Dan istrinya juga sama sudah tua adik-adik. Jadi mereka tidak percaya ya. Nih akhirnya Tuhan memberi mereka seorang bayi laki-laki. Apa? Janji Tuhan digenapi. Kalau Tuhan sudah berkata, kalau Tuhan sudah berjanji, tidak ada yang mustahil. Yang dipikir manusia mustahil. Abraham berpikir, Sarah berpikir, kami sudah tua, kami gak mungkin punya anak. Tapi kalau Tuhan sudah berjanji, semuanya akan digenapi dan benar adik-adik. Akhirnya Tuhan memberi mereka seorang bayi laki-laki adik-adik. Lalu Abraham waktu itu umur berapa adik-adik? 100 tahun. Kalau sekarang 100 tahun udah tua banget ya. Udah opa-opa, udah pakai tongkat jalannya. Dan istrinya 90 tahun. Memang sudah tua adik-adik. Tapi Tuhan sudah berjanji dan mereka mendapatkan janji Tuhan ya. Mereka diberi seorang anak laki-laki dan mereka memberikan nama Ishak. Ya, nama anak mereka adalah Ishak ya. Ishak akhirnya semakin besar adik-adik. Abraham semakin mencintainya
Karena dia anak yang ditunggu-tunggu sama mereka ya. Lalu Abraham dan Sarah mengajarinya tentang Tuhan. Ya, Tuhan diperkenalkan pada Ishak selagi Ishak masih kecil ya. Ishak adalah pengingat janji Tuhan kepada Abraham. Ya, janji dan kesetiaan Tuhan sama Abraham. Jadi setiap lihat Ishak, ya, Abraham itu ingat janji Tuhan dan dia sangat senang adik-adik, ya. Tapi kemudian lagi dia senang, lagi dia sayang, lagi dia cinta sama Ishak, tiba-tiba sesuatu terjadi sama Abraham. Apa adik-adik yang terjadi? Tuhan memberikan ujian sama Abraham. Wah, apa ujiannya dari Tuhan adik-adik? Ini dengerin ya. Tuhan meminta kepada Abraham untuk mengorbankan anaknya Ishak. Wow, kan anaknya baru satu. Kok sekarang diminta dikorbankan sama Tuhan? Sedih nggak adik-adik? Abraham dan Sarah pasti sedih ya. Abraham sedih, tetapi dia juga mencintai Tuhan. Dan dia juga seorang yang selalu mentaati Tuhan. Ya, sedih banget Abraham waktu itu. Lalu pagi-pagi keesokan harinya dia sama Ishak anaknya dan beberapa hamba berangkat deh untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan sesuai dengan apa yang Tuhan minta sama Abraham. Lalu mereka mengisi keledai dengan kayu. Lalu melakukan perjalanan selama 3 hari. Dan akhirnya mereka sampailah ke Moriah. Ya, itu tempatnya ya. Adik-adik, mereka mendaki gunung ya. Tempat Abraham membangun sebuah mesbah setelah mereka ke Moriah itu ya. Sesudah itu apa yang terjadi adik-adik? Sesudah Abraham menyediakan dan membuat mesbah. Untuk apa ya mesbah itu? Untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Dengan sedih Abraham mengikat putranya di atas altar. Dia sedih sekali. Kemudian Abraham mengangkat pisau untuk mempersembahkan nyawa anaknya sebagai korban adik-adik. Ternyata yang mau dikorbankan di atas mesbah itu adalah anaknya yang satu-satunya yang bernama Ishak. Adik-adik, sedih kan Abraham saat itu, tapi dia juga harus taat sama Tuhan. Tapi adik-adik, sesuatu terjadi waktu dia mau menyembelih Ishak, terdengar suatu suara berbicara Tuhan kepada Abraham ya. Suara siapa itu? Malaikatnya Tuhan adik-adik. Gini suaranya. Abraham, jangan ganggu anak itu. Aku tahu kamu takut akan Tuhan karena kamu rela mengorbankan anakmu demi ketaatan kepada Tuhan. Ya, suara itu bergema adik-adik dan terdengar di telinganya Bapak Abraham. Kemudian suara itu menyuruh Abraham untuk melihat semak di dekatnya. Jadi di dekat di mana Abraham membangun altar mesbah dan mau mengorbankan anaknya, kata suara itu berkata begini, lihat ke semak itu Abraham. Lalu di situ dia lihat ada seekor domba jantan yang tersangkut adik-adik di semak-semak itu. Lalu Abraham sangat gembira. Kenapa gembira? Karena putranya Ishak
akan hidup, tidak akan mati. Karena Tuhan sudah menggantikannya dengan apa tadi yang tersangkut? Dengan seekor domba. Lalu Abraham mengambil domba jantan itu yang tersangkut di semak-semak dan mempersembahkannya kepada Tuhan. Adik-adik tahu nggak? Itu pelajaran yang baik yang Tuhan tunjukkan kepada Abraham tentang ketaatan. Kalau kita taat sama Tuhan, Tuhan juga pasti akan membuat sesuatu yang luar biasa bagi kita. Nah, Tuhan Yesus menyatakan kebesarannya ya. Rencana pelajaran indah yang Tuhan tunjukkan kepada Abraham. Nah, ini akan terjadi pada suatu hari Mesias, Yesus, anak tunggal Allah itu juga akan diberikan dengan cara yang sama. Sebagai apa? Sebagai korban untuk dosa seluruh umat manusia. Yang terjadi pada Ishak, yang terjadi pada Abraham itu adalah gambaran yang akan terjadi kepada Mesias, yaitu Yesus anak tunggal Allah ya. Dia juga akan dipersembahkan sebagai korban untuk menebus dosa seluruh umat manusia ya. Adik-adik harus percaya pada janji Tuhan. Kalau Tuhan sudah berjanji, Tuhan akan menepatinya. Tidak akan Tuhan lupa pada janjinya. Tapi Tuhan pasti menepati janjinya. Kalau kita kan suka lupa pada janji kita ya. Tapi Tuhan gak pernah lupa pada janjinya. Tuhan pasti menepati janji-janjinya. Ya, jadi mengajarkan apa firman Tuhan hari ini buat kita supaya kita percaya pada janji-janji Tuhan. Kita harus taat sama Tuhan, kita harus percaya sama Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan suruh, apa yang Tuhan mau dengan segenap hati. Ya, itu tanda cinta kita sama Tuhan. Seperti siapa? Seperti Abraham. Harus mengorbankan anaknya yang dikasihinya, anak yang ditunggu-tunggunya, anak yang dicintainya ya. Oke, ini firman Tuhan yang indah bagi kita ya. Yuk semuanya kita mau berdoa, mengucap syukur untuk firman hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu pada hari ini. Tuhan sudah mengajari kami untuk kami boleh selalu percaya taat sama Tuhan. Kami tahu Tuhan lebih mencintai kami karena Engkau yang selalu memberikan hidup kami yang terbaik dan rencana yang indah dalam hidup kami juga yang terbaik. Oleh sebab itu kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau Allah dalam hidup kami yang memegang masa depan kami. Kami bersyukur punya Allah yang begitu baik bagi kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Jadikan kami menjadi umat-umat-Mu, anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu yang setia, taat, dengar-dengaran, patuh sama firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Adik-adik yuk angkat tangannya, kita mau menerima berkat Tuhan. Berkat Abraham, Ishak, dan Yakub menjadi bagian dalam hidupmu. Tuhan akan membawa engkau naik dan tidak menjadi turun. Tuhan akan menjadikan engkau kepala dan bukan ekor. Tuhan akan memberkati keluar masukmu. Apa saja yang engkau perbuat, Tuhan akan buat berhasil dan beruntung. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus kekal selama-lamanya. Adik-adik yang percaya dan diberkati sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Tetap sehat, tetap semangat.